pelatih timnas Australia Tony Popovic dan juru taktik timnas Bahrain Dragan Talajic kompak ingin menjegal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kedua pelatih ini sama-sama bertekad mencuri poin penuh saat bersua timnas Indonesia yang berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Melihat kondisi saat ini, timnas Indonesia bersama Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina merupakan rival langsung dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. 5 negara ini berbeda level dengan timnas Jepang yang ngacir sendirian di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar matchday ke-6, skuad Samurai Biru Nyaman duduk di puncak klasemen grup C dengan 16 angka. Timnas Jepang unggul 9 poin dari Australia di posisi 2 dengan 7 poin. Menyusul di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Karena itu, duel Australia versus timnas Indonesia dan timnas Indonesia versus Bahrain teramat krusial bagi 3 negara di atas. Kami perlu bekerja keras mempersiapkan diri jelang melakoni 2 laga selanjutnya. Setiap laga tentu sulit. Pertandingan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pastinya akan sulit, kata Dragan Talajic. Bagaimana dengan Tony Popovic? Pelatih asal Australia ini menjadikan laga pada Maret 2025 sebagai momentum kebangkitan. Skuad Socceroos akan menjamu timnas Indonesia dan Jepang. Peluang timnas Australia menyapu bersih 2 laga di atas dengan kemenangan bisa saja terjadi. Terkhusus lawan Jepang, skuad asuhan Haji Memoriasu ini disinyalir menginjak pedal rem saat bersua Australia. Sebab Jepang diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 kelar melawan Bahrain pada 20 Maret 2025. Sesuai regulasi, 2 tim yang finish teratas berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI nampaknya fokus memproses naturalisasi striker Ole Romeni untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sudah bertemu hingga berfoto dengan Ole sebagai tanda setuju bergabung dengan skuad Garuda. Sementara kami fokus Ole dulu, karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di Maret bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Erick. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memerlukan 150 pemain terbaik, termasuk pemain keturunan, untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Dengan pernyataan tersebut, PSSI fokus naturalisasi Ole Romeni adalah tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding Mauro Zijlstra. Erick juga mengaku hingga saat ini dirinya belum berdiskusi dengan sang pemain. Penyerang asal klub FC Volendam U21 ini memang sebelumnya disebut-sebut akan segera membela timnas Indonesia. Bahkan dalam akun Instagram pribadinya mengunggah emotikon jam pasir dalam salah satu story-nya. Hal ini bisa saja menandakan sang pemain tengah menunggu proses naturalisasinya berjalan setelah pemberkasannya selesai. Hadirnya Mauro Zijlstra sendiri memang diharapkan dapat memperkuat sektor lini depan timnas Indonesia yang memang menjadi salah satu titik lemah paling krusial di Scout Garuda. Mantan pemain akademi NEC Nijmegen ini memang diproyeksikan menjadi salah satu penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terang-terangan mengaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Tetapi, dia mengaku masih bertekad ingin menembus skuad timnas Belanda. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karir Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran, pemain berusia 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya dari timnas Indonesia, ajakan membela tim nasional itu juga datang dari Suriname.
Hanya saja Jayden Oosterwolde masih fokus dan punya tekad kuat untuk membela timnas Belanda. Dengan begitu, Jayden Oosterwolde mengaku bahwa membela negara lain tak ada di rencananya saat ini. Dia pun memutuskan menunda memberi jawaban kepada dua negara itu. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya. Tutup Jayden Oosterwolde. Tom Hai menunjukkan dedikasi luar biasa dalam laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Di balik performa solidnya di SUSGBK, tersimpan kisah perjuangan emosional saat sang anak dirawat di rumah sakit. Beberapa jam sebelum pertandingan penting itu, Hai menerima kabar mengejutkan dari kekasihnya di Belanda. Sang anak bungsu mendadak harus dibawa ke rumah sakit. Kekasih saya menelepon tengah malam waktu Belanda. Dia menangis mengatakan bahwa anak kami sudah berada di rumah sakit, ujar Hai. Meski dihantui kekhawatiran, Hai memilih tetap tampil. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ia pun menguatkan kekasihnya dengan janji untuk segera pulang ke Belanda usai laga. Haye tampil sebagai jenderal lini tengah, mengatur alur permainan dengan umpan-umpan panjangnya yang akurat. Tim Garuda akhirnya menang 2-0 berkat 2 gol Marcelino Ferdinand. Namun, di balik aksinya di lapangan, Haye juga berjuang melawan rasa sakit akibat cedera pergelangan kaki. Setelah memberikan kontribusi besar, Hai ditarik keluar pada menit ke-68 dan digantikan Nathan Joe Aon. Meski demikian, perannya di lapangan sudah memastikan kemenangan penting bagi timnas Indonesia. Haye mengaku perasaannya campur aduk usai laga. Di satu sisi, ia bahagia dengan kemenangan timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, ia harus segera terbang ke Belanda untuk menemani anaknya yang masih dalam masa pemulihan. Dedikasi Tom Hai menjadi inspirasi tidak hanya bagi rekan setim, tetapi juga seluruh pendukung timnas Indonesia. Kini, Hai berusaha memulihkan cederanya agar bisa kembali tampil maksimal, baik untuk klubnya, Almere City, maupun timnas Indonesia. Semangat juangnya menjadi simbol komitmen tinggi seorang pemain yang siap mengorbankan segalanya demi negara dan keluarga. Pemain timnas Vietnam mulai memberikan pujian kepada kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia sebelumnya sempat dihina oleh pemain Vietnam, Doan Van Hau. Doan Van Hau menilai pemain naturalisasi Indonesia tak benar-benar memiliki kualitas bagus. Hal tersebut didasari dari tempat bermain pemain-pemain ini. Seperti yang diketahui, sebelumnya tak ada pemain yang merumput di kompetisi tertinggi Eropa. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa, bukan menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia, kata Doan Van Hau pada bulan Maret lalu. Akan tetapi, pemain Vietnam kini mulai mengakui kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pemain yang memberikan pujian tersebut yakni Nguyen Tien Linh. Nguyen Tien Linh terang-terangan menyebut Indonesia memiliki pemain naturalisasi yang berkualitas. Pemain berposisi sebagai striker itu bahkan menilai Indonesia menjadi kandidat kuat juara ASEAN Cup 2024. Menariknya, Vietnam akan bertemu langsung dengan timnas Indonesia di babak grup. Indonesia adalah tim kuat di Asia Tenggara. Mereka berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menang melawan Arab Saudi. Tim ini mempunyai pemain naturalisasi yang berkualitas sehingga menjadi unggulan juara ASEAN Cup 2024, kata Nguyen Tien Linh. Ian Maatsen, bintang muda Aston Villa, tengah menghadapi persimpangan dalam karirnya di tingkat internasional. Pemain berdarah Indonesia ini baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda, membuka spekulasi tentang kemungkinan dia beralih membela timnas Indonesia di masa depan. Meskipun sempat dipanggil ke skuad Euro 2024, Maatsen tidak mendapat kesempatan bermain. Lebih mengecewakan lagi, namanya absen dari daftar pemain untuk laga UEFA Nations League September 2024.
Tentu saja ini mengecewakan. Saya bisa saja pergi ke Indonesia kapanpun saya mau, ungkap Maatsen. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan Maatsen di kancah internasional. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari kakek neneknya yang berasal dari Jawa, spekulasi tentang kemungkinan Maatsen membela timnas Indonesia mulai mencuat. Perjalanan Maatsen dari Chelsea ke Aston Villa telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat. Performanya yang impresif di Liga Champions baru-baru ini semakin menegaskan potensinya di level tertinggi. Saat ini, Ian Maatsen berada di persimpangan yang krusial. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk membuktikan diri dan meraih tempat di timnas Belanda. Di sisi lain, peluang untuk membela negara leluhurnya, Indonesia, mungkin menjadi opsi yang menarik jika pintu timnas Belanda terus tertutup.